Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana sebuah sistem lampu lalu lintas bekerja, teman-teman. Jadi di sini saya telah mempunyai rangkaiannya. Saya akan mencoba menjalankan di sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini saya telah membuat jalur 1, jalur 2 dan jalur 3 dan jalur 4, teman-teman. Jadi di sini kita membuat 4 buah lampu lalu lintas karena ada 4 jalur, teman-teman, di perempatan. Jadi lampu hijau menyala duluan, lalu diikuti dengan lampu kuning dan diikuti dengan lampu merah sebagaimana lampu lalu lintas pada umumnya, teman-teman. Dan mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya bagaimana cara lampu lalu lintas ini bekerja, teman-teman, atau bagaimana sistem pada lampu lalu lintas ini bekerja. Oke, oleh karena itu kita akan membahasnya pada video kali ini. Oke, simulasinya saya pause dulu, saya stop, dan kita masuk ke aplikasi Arduino IDE, teman-teman. Dan di sini saya telah membuat coding yang dimana kode program ini saya gunakan untuk menjalankan aplikasi simulasi lampu lalu lintas yang tadi, teman-teman. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana apa maksud dari baris-baris coding ini. Oke, langsung saja. Dari baris pertama, teman-teman, sampai baris ke-12, di sini semua tulisan sama kecuali tulisan berwarna putih, teman-teman. Saya perbesar dulu. Jadi di sini semua tulisan sama kecuali tulisan warna putih, ada R1, Y1, G1, R2, Y2 dan selanjutnya, teman-teman. Jadi apa fungsi dari pada baris ini mulai dari 1 sampai 12? Jadi di sini saya telah membuat komentar. Di sini pada baris 1 sampai baris 12, teman-teman, digunakan untuk menginisialisasi nomor pin lampu yang kita gunakan, teman-teman. Jadi R1, Y1, dan G1 adalah sebuah variabel, teman-teman. Jadi variabel ini bebas kita tulis. Misalnya saya di sini mau tulis red 1, terserah, teman-teman. Tapi saya biarkan R1 saja. Jadi apa maksud dari? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, R1 adalah variabel untuk lampu merah pada jalur 1, teman-teman, yang bertipe data integer. Di sini konstanta integer, teman-teman. Artinya tipe data variabel ini bisa menyimpan nilai yang sifatnya yang berbentuk bilangan bulat, teman-teman. Jadi nilai 11 di sini atau 11 ini mewakili pin pada Arduino, pada pin digital Arduino, teman-teman. Ini dia. Saya perbesar. Artinya lampu merah ini berada pada pin 11. Ini dia, teman-teman. Lampu merah ini berada pada pin 11 di pin input output pada Arduino, teman-teman. Sampai dengan baris ke-12 semuanya sama, teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahaminya dengan cepat. Hanya berbeda di variabel, karena variabel tidak boleh sama, teman-teman, dan juga pinnya tidak boleh sama. Jika sama, jelas lampunya akan menyala secara bersamaan, teman-teman. Oke, kita turun mulai dari baris ke-13, teman-teman, sampai baris yang ke-25. Mulai dari 13 sampai 25, teman-teman, kita sudah masuk di fungsi yang bernama void setup. Jadi void setup di sini, teman-teman, void setup dia berfungsi untuk mendefinisikan fungsi dari pin lampu di sini pada baris 14. Jadi penulisan void setup, teman-teman, ditulis dengan huruf kecil, teman-teman. Void setup lalu diikuti dengan tanda kurung biasa, teman-teman. Buka kurung lalu tutup kurung. Dan ingat, teman-teman, bahwa penulisan setiap kode program pada Arduino di setiap fungsi harus diikuti dengan tanda buka kurung kuraba lalu ditutup dengan
tutup kurung kurawal teman-teman. Jadi di sini saya mendefinisikan fungsi dari pin lampu. Di sini saya memberikan pin mode, yang artinya saya mendefinisikan mode daripada pin dengan variabel R1 ini teman-teman. Saya definisikan sebagai output karena kita tahu bahwa lampu kita gunakan sebagai output teman-teman untuk memberitahukan kita apakah program kita sudah berjalan. Dari pin 14 dari baris 14 sampai 25 semua sama teman-teman, hanya berbeda di variabel. Teman-teman bisa memperhatikan hanya berbeda di tulisan warna putih atau variabel yang saya buat di sini teman-teman. Jadi R artinya red atau merah, Y yellow atau kuning, G green teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa memahami. Dan yang paling penting kita masuk di void loop teman-teman. Jadi di sini di void loop sama fungsinya, tapi berbedanya teman-teman, void setup di sini teman-teman. Di void setup ini atau fungsi dari pin ini hanya dipanggil atau dijalankan satu kali setelah microcontroller kita atau Arduino kita disambungkan dengan satu daya teman-teman. Dan di sini kita masuk di void loop. Di void loop adalah tempat kita menuliskan program yang akan dijalankan secara terus-menerus teman-teman selama satu daya masih dihubungkan. Dan jadi di sini di baris 29 saya membuat sebuah variabel. Dan di sini saya sudah menjelaskan yellow time. Saya membuat variabel yellow time dengan tipe data integer sama dengan 500. Apa maksudnya teman-teman? Jadi 500 ini adalah waktu yang dibutuhkan lampu kuning untuk menyala dengan satuan waktunya 500 milisekund teman-teman. 500 milisekund. Artinya setengah detik teman-teman. Dan di baris ke-30 di sini ada variabel sama dengan yang bertipe data integer dengan variabel yang saya buat green time, artinya waktu yang dibutuhkan lampu hijau untuk menyala, yaitu sebesar 1000 milisekund atau 1 detik teman-teman. Oke, cukup sederhana bukan? Dan di sini kita masuk ke bagian yang paling penting, mulai dari baris 31 sampai selanjutnya. Ini adalah instruksi atau program yang kita buat untuk menyalakan dan mematikan traffic light yang kita buat teman-teman. Jadi di sini saya memberikan perintah digital write, artinya memberikan sinyal digital pada variabel G1 atau lampu merah di jalur pertama dengan sinyalnya high teman-teman atau menyala. Saya menulis ini, penulisannya harus huruf besar teman-teman. Kalau huruf kecil maka program tidak akan terbaca. High atau menyala. Oke teman-teman, kita telah memberikan perintah untuk memberikan sinyal digital pada variabel 1, yaitu pada variabel lampu hijau di jalur pertama teman-teman. Kita memberikan sinyal high, artinya menyala pada jalur pertama, lampu hijau pada jalur pertama menyala teman-teman. Oke. Dan di baris selanjutnya teman-teman, di situ saya memberikan perintah untuk lampu kuning mati teman-teman. Di situ ada perintah Y1 low, dan di baris selanjutnya ada R1 low, artinya red low atau lampu merah pada jalur 1 mati teman-teman. Karena kita tahu jika lampu hijaunya menyala, otomatis lampu merah dan kuning pada jalur tersebut mati teman-teman. Oke. Dan di baris selanjutnya di baris 34 sampai 36
di situ ada perintah digital write R1 sampai R4 high. Artinya lampu merah pada jalur kedua, ketiga, dan keempat menyala teman-teman. Karena kondisi pada lampu kuning lampu hijau di jalur pertama menyala, maka lampu merah pada jalur 2, 3, dan 4 harus menyala untuk menghentikan laju lalu lintas. Dan keadaan ini keadaan di mana lampu hijau ini menyala berlangsung selama besar nilai yang ada pada variabel green time, yaitu 1000 milisekund teman-teman, atau 1 detik. Oke, cukup sederhana teman-teman. Kita lanjut ke program kita, yaitu di mana program yang saya buat untuk menyalakan lampu kuning di jalur pertama teman-teman, karena lampu hijaunya saya sudah berikan perintah untuk mati pada baris 38 G1 atau green 1 pada jalur 1 mati teman-teman, hijau pada jalur 1 mati. Dan di sini ada perintah digital write Y1 high. Artinya lampu kuning pada jalur 1 menyala, yaitu memberikan aba-aba bahwa kita harus berhati-hati teman-teman, sebagaimana pada lampu lalu lintas. Dan di situ keadaan R1 atau lampu merah pada jalur pertama masih mati teman-teman, sedangkan seperti di atas lampu merah pada jalur kedua, ketiga, dan keempat menyala. Dan waktu yang dibutuhkan atau waktu untuk lampu kuning ini menyala yaitu sebesar nilai yang ditampung oleh variabel yellow time, yaitu tadi 500 milisekund teman-teman. Oke, kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu dimana pada baris 45 saya telah memberikan perintah digital write G2 high teman-teman, atau lampu hijau pada jalur 2 menyala, karena lampu hijau di jalur pertama sudah mati teman-teman. Dan Y1 mati teman-teman. Kita berikan perintah untuk Y1 mati, atau lampu kuning di jalur 1 mati, dan diikuti dengan lampu merah di jalur 1 menyala teman-teman. Digital write R1 high. Dan lampu merah di R2 saya berikan perintah untuk mati teman-teman, karena kondisinya yaitu lampu hijau di jalur tersebut sedang menyala. Dan seperti biasa, waktu yang dibutuhkan untuk lampu hijau ini menyala sebesar nilai yang ditampung oleh variabel green time atau 1 detik teman-teman. Dan di baris selanjutnya kita masuk ke perintah di mana saya buat supaya lampu kuning menyala teman-teman. Dan juga selanjutnya di mana saya berikan perintah untuk menyalakan lampu hijau, sebagaimana program di atas teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat, jika lampu hijau kita program lampu hijau pada jalur tersebut menyala, otomatis lampu merah dan juga lampu kuningnya harus mati teman-teman. Itu yang teman-teman harus ingat. Di sini ada perintah untuk menyalakan lampu hijau di jalur 3, dan teman-teman maaf untuk mematikan lampu di jalur 3, dan di situ Y3-nya mati teman-teman. Dan semua perintah ini sama teman-teman, cara kerjanya sama. Dan teman-teman bisa melihat kita hanya membutuhkan kode program sebanyak 88 baris. Kita sudah bisa menyalakan lampu lalu lintas teman-teman, membuat sebuah rangkaian sederhana untuk lampu lalu lintas. Dan kita akan mencoba untuk mensimulasikan. Teman-teman bisa melihat lampu hijau pada jalur 1 menyala, diikuti lampu kuning, dan lampu hijau di jalur kedua menyala, dan lampu merah pada jalur yang lain mati.
menyala juga teman-teman, untuk menghentikan laju lalu lintas seperti yang kita rencanakan di awal teman-teman. Oke, cukup sederhana dan silakan belajar teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa pahami rangkaian ini karena cukup sederhana teman-teman. Jika masih kurang, silakan bertanya di kolom komentar dan sebisa mungkin saya akan menjawab satu persatu. Selamat melakukan percobaan teman-teman. Tetap semangat dan salam kreatif dari saya. Dan di akhir video jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman supaya teman-teman orang pertama yang mendapatkan video terbaru ketika saya menguploadnya. Oke, silakan kembangkan rangkaian ini sesuai dengan tingkat kreativitas teman-teman. Terima kasih. Salam kreatif.